Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4276 menuju Sanzu. Mendengar Wakil Ketua Wu berbicara tentang kehidupan dan sejarah Ketua Aliansi Zhang, banyak pelindung Dharma Liga Hengzu terkejut dan terengah-engah. Untungnya, mereka tidak melakukan apapun sekarang. Kalau tidak, mereka pasti sudah melapor ke Istana Raja Neraka. Wakil Ketua Nawu, tanah harta karun Pondok Pedang benar-benar sesuai dengan kata-kata ketua. Kita tidak menginginkannya lagi. Tetapi ada pesanan untuk bunga Dewa Matahari Bulan dan susu roh 10.000 tahun. Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan transaksi? Beberapa pelindung hukum mengemukakan masalah yang sangat serius. Alasan mengapa Liga Hengzu sangat mementingkan susu 10.000 tahun dan bunga matahari dan bulan adalah karena banyak kekuatan luar telah menandatangani kontrak dan perintah dengan Liga Hengzu. Liga Hengzu perlu menyelesaikan transaksi dalam waktu yang ditentukan, kalau tidak, mereka akan mengganti denda yang sangat tinggi karena melanggar kontrak. Transaksi terbaru, yang dilakukan dengan Meng Jia di Xiongzu, tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Wakil pemimpin Wu berkata dengan suara dingin, apa yang dikatakan pemimpin itu hanya kata-kata sopan. Saat itu, tetua kedua, dan tetua ketiga datang. Jika pemimpin tidak mengatakan apapun, akan sulit untuk menghentikan mulut panjang ketiga tetua itu. Jadi apa yang dikatakan pemimpin itu untuk ketiga tetua? Adapun apa yang ingin kita lakukan, kita harus terus melakukannya. Beritahu negara pegunungan bahwa kita dapat memulai operasi. Penggal kepala Zhou Xi dan Sun Yao, dan kirim mereka ke Pondok Pedang Tibet King Luo, dan paksa King Luo untuk menyerah. Wakil pemimpin Wu masih menjalankan rencananya. Dalam rencana wakil pemimpin Wu, Su Yue diminta untuk membuat keributan di Pondok Pedang Tibet, yang membuat semangat Lin Bai runtuh. Kemudian, dia menjadikan orang-orang bela diri di Pondok Pedang Tibet sebagai ancaman untuk membunuh Zhou Xi dan Sun Yao, sehingga dapat mengalahkan garis pertahanan dalam Lin Bai. Sekarang setelah langkah ini selesai, langkah selanjutnya adalah yang kedua. Seketika, Liga Hengzu memerintahkan para prajurit di seberang Sanzu untuk mengambil tindakan. Di Pondok Pedang Tibet, Lin Bai mengamati dengan saksama 10 prajurit sihir Tao yang ia dapatkan dari Liga Hengzu. Semuanya adalah prajurit yang lebih rendah. Kekuatan mereka tidak terlalu kuat, dan bahkan beberapa dari mereka bahkan tidak dapat memasuki pedang iblis. Siapkan 2 senjata sihir Tao untuk Sun Yao dan Zhou Xi, dan biarkan pedang iblis menyerap dan memurnikan sisanya. Ketika Wan Bao Zhenjun memurnikan pedang iblis, ia berkata bahwa karena pencapaian terbatas di dunia kuno, ia tidak dapat sepenuhnya mengembangkan potensi besi ilahi yang kacau. Oleh karena itu, Wan Bao Zhenjun melakukan segala upaya untuk meninggalkan beberapa peluang promosi pada pedang iblis. Selama pedang iblis menyerap cukup banyak kekuatan, pedang itu dapat menembus alam, seperti halnya seorang prajurit yang berlatih. Ketika aku berada di makam dewa, pedang iblis mencapai level senjata dewa. Meskipun pedang iblis pada level senjata dewa cukup praktis, akan lebih membantu bagiku jika aku memiliki kesempatan untuk membiarkan pedang iblis mencapai level Dao Shenbing. Setelah Lin Bai memilih 2 prajurit Tao, dia memasukkan 8 Dao Shenbing lainnya dan harta karun lainnya di dalam cincin penyimpanan ke pedang iblis. Setelah menyerap kekuatan harta karun ini, kilau pada pedang iblis menjadi semakin terang. Namun, Lin Bai jelas merasa bahwa jika pedang iblis ingin menembus Dao Shenbing, ada proses yang sangat panjang. Namun, Lin Bai tidak terburu-buru untuk sementara waktu, dan perlahan-lahan membiarkan pedang iblis menyerap kekuatan. Batu abadi. Lin Bai mengeluarkan 10 batu abadi dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di telapak tangannya. Masing-masing batu peri ini hanya seukuran paku, dan cahayanya yang mengambang mengalir di dalam dan memancarkan roh peri yang murni. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika batu peri sekecil itu jatuh ke tanah kuno, itu akan cukup untuk menciptakan ratusan penganut Tao semu yang kuat, dan bahkan mendukung pengeluaran spiritual sebuah keluarga dan klan selama 100 tahun. Bahkan dapat melahirkan beberapa alam Tao di Tiongkok kuno. Batu abadi adalah mata uang yang paling banyak beredar di dunia iblis dan dunia roh. Alasannya adalah bahwa ada jejak kekuatan sihir murni di batu peri.
Menurut kata-kata dunia iblis dan dunia roh, ada jejak roh peri di batu peri. Roh keabadian dapat meningkatkan kultivasi seni bela diri di alam Tao. Itu sangat berguna bagi mereka yang baru saja memasuki alam Tao. Prajurit yang baru saja menyeberang jalan ke alam Tao Hiji dapat menstabilkan alam dalam waktu singkat dengan menggunakan batu roh abadi. Selain itu bermanfaat bagi yang kuat yang telah mengolah Tai Dao Guo. Meskipun tidak lagi berguna bagi mereka yang telah mengolah Tai Dao Guo, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang terpenting adalah parameter batu abadi di dunia iblis dan dunia roh sangat tinggi. Mereka tidak akan menghilang di antara langit dan bumi karena penambangan jangka panjang. Lin Bai mengambil batu abadi di antara jari-jarinya dan berkata dengan suara rendah, apakah roh-roh benar-benar begitu ajaib? Aku ingin mencobanya. Pada titik ini, Lin Bai menggerakkan fagositosis Dao Guo di tubuhnya. Kekuatan Dao Guo mengembun di jari-jarinya dan menghirup roh batu roh abadi ke dalam Dao Guo. Batu abadi berubah menjadi abu terbang di jari Lin Bai. Roh abadi memasuki tubuh Lin Bai dan melebur menjadi buah Tao. Lin Bai segera merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat dan sangat dekat dengan level Daozun. Jika kita katakan bahwa sebelum pencapaian Lin Bai telah dibeli dari level Daozun, dan setelah menyerap batu roh abadi ini, bahkan setengah dari kakinya telah melangkah ke ambang Daozun. Benar saja, itu berhasil. Sayang sekali jumlahnya terlalu sedikit. Jika aku memurnikan semua batu abadi sekarang, aku akan menjadi orang miskin lagi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan memurnikan batu abadi, yang juga karena Lin Bai memperkirakan bahwa bahkan jika semua 10 batu abadi dimurnikan, akan sulit baginya untuk melangkah ke level Daozun. Daripada melakukan ini, Lin Bai mungkin juga menyimpan batu abadi untuk hari hujan. Jika dia mendapatkan lebih banyak batu abadi di masa depan, dia dapat mengambil beberapa dari mereka untuk berlatih. Sejak hari itu, pemimpin Zhang membawa Lin Bai ke Liga Hengzu untuk meminta uang, dan Pondok Pedang Tibet mengantar pada masa damai yang singkat. Lin Bai selalu sangat ingin tahu, benarkah Liga Hengzu telah menyerah? Namun Lin Bai berpikir dengan hati-hati, Liga Hengzu tidak dapat dengan mudah melepaskan mitos matahari dan bulan serta susu jiwa 10.000 tahun di Pondok Pedang Tibet. Namun Liga Hengzu tidak mengambil tindakan, yang benar-benar membuat Lin Bai memiliki beberapa makna. Sekitar 7 atau 8 hari kemudian, Lin Bai, yang sedang duduk di paviliun membaca buku-buku kuno, tiba-tiba mendengar pesan di atas ring. Catatan Zhou Si. Lin Bai mengerutkan kening, mengeluarkan catatan itu, dan segera mengenali bahwa itu adalah milik Zhou Si. Di bagian lain dari catatan itu, suara lemah Zhou Si segera terdengar, Guru, Sun Yao dan saya disergap di Sanzu dan berada dalam situasi yang putus asa. Saya harap guru dapat membantu kami. Begitu suara itu bergema di sekitar Lin Bai, simbol fonetik itu segera pecah. Mata Lin Bai berubah dan tubuhnya menunjukkan rasa dingin. Bagaimana mereka bisa sampai ke Sanzu? Bukankah tempat itu akhir-akhir ini damai? Pemimpin itu berkata bahwa suku iblis Sanzu telah menyerbu, dan Sanzu tidak dapat melawan. Dia telah meminta bantuan dari sekte, dan hampir semua prajurit Liga Sanzu di sekte telah bergegas ke Sanzu untuk meminta bantuan. Ketika saya pergi ke Sanzu saat ini, bukankah saya menempatkan diri saya dalam situasi yang putus asa? Kedua orang ini tidak perlu dikhawatirkan. Setelah mendapatkan berita itu, Lin Bai mengumpulkan buku-buku klasik dan melangkah keluar dari Pondok Pedang Tibet. Gunung Guyuan, aku ingin pergi sebentar, rumah yang bagus. Ketika dia keluar dari Pondok Pedang Tibet, Lin Bai menjalankan susunan bintang 300 miliar, dan pada saat yang sama, dia berkata kepada iblis harimau Guyuan San. Selamat tinggal Tuan. Iblis harimau di Gunung 5 Yuan, dengan hormat bersujud di tanah, menanggapi. Bab 4277, Setan memasuki kota. Zhou Si dan Sun Yao meminta bantuan. Lin Bai mendengar maksudnya. Sepertinya mereka baru saja keluar dari bahaya, dan nyawa mereka belum terancam. Namun, Lin Bai tidak terlalu peduli, jadi dia segera berangkat ke Sanzu. Li Mojun memberitahu Lin Bai bahwa klan iblis Sanzu telah menyerbu Sanzu.
Sanzu telah meminta bantuan Sekte Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi mengirim semua anggota aliansi Sanzu di dalam sekte untuk kembali ke Sanzu untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, dia juga mengirim beberapa tetua yang telah mencapai Tai Daoguo untuk duduk di kota. Krisis dan peluang selalu ada bersamaan. Ketika klan iblis menyerbu, Sanzu sangat membutuhkan. Namun, setelah memburu dan membunuh klan iblis itu penuh dengan harta karun. Banyak prajurit Sekte Iblis Abadi juga ingin pergi ke Sanzu untuk memburu beberapa monster dan menjualnya kembali. Oleh karena itu, di dalam Sekte Iblis Abadi, telah dibuka saluran transmisi khusus untuk pergi ke Sanzu, yang dapat langsung mencapai kota naga di tepi Sanzu. Sebelum Lin Bai datang ke saluran transmisi, dia menunjukkan token identitasnya untuk menunjukkan keberadaannya. Setelah melewati saluran transmisi, setelah sekitar setengah jam, langit berguncang dan bumi berguncang. Lin Bai muncul di kota Dilong di tepi Sanzu. Namun baru saja melangkah ke dalam susunan transmisi, Lin Bai mencium bau darah yang kuat. Seketika, puluhan ribu tentara mendesis dan meraung. Tahan! Tahan! Bala bantuan datang. Tahan, saudara-saudara. Garis pertempuran besar kota timur tidak lagi dapat dipertahankan. Nancheng sangat membutuhkan. Kami menantikan bantuanmu. Kota barat dihancurkan oleh klan iblis, dan klan iblis datang. Klan iblis memasuki kota dari kota utara. Lari. Berapa banyak dari mereka yang bisa melarikan diri bersama mereka? Aku tidak bisa menahannya. Lari. Suara yang datang dari telinga cukup rumit. Lin Bai terhuyung-huyung keluar dari susunan transmisi, dan penglihatannya berangsur-angsur pulih. Pada saat ini, Lin Bai Chai terkejut saat mengetahui bahwa kota Dilong di tepi Sanzu telah berubah menjadi reruntuhan. Formasi pertempuran besar benteng kota runtuh, dan banyak sekali prajurit melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sebuah klan iblis besar muncul dan merajalela di kota. Di kejauhan, seekor banteng seukuran gunung melesat, menginjak-injak sebuah rumah menjadi abu. Ular sepanjang 100 zang melingkari sebuah menara setinggi sekitar 1 kilometer dan meraung ke langit. Puluhan ribu tikus iblis berlarian di tanah. Begitu mereka menemukan seorang prajurit sendirian, mereka segera terbang dan melahap semuanya dalam sekejap. Nyamuk iblis hitam pekat, tawon, dan belalang merajalela di kota. Tetapi dimanapun mereka lewat, semua prajurit hanya menyisakan setumpuk tulang putih. Kota naga yang besar telah runtuh. Ribuan prajurit tewas di tangan klan iblis. Keluarga dan pasukan klan di seluruh kota naga terbunuh dari kota timur untuk melindungi benih api keluarga dan klan mereka sendiri dan melarikan diri. Kebetulan Lin Bai keluar dari susunan teleportasi. Jika terlambat selangkah, saya khawatir banteng akan menginjaknya, dan susunan teleportasi akan hancur. Sebelum Lin Bai melihat susunan teleportasi, susunan itu kosong, hanya menyisakan mayat di tanah. Mayat prajurit ini harus dikirim untuk melindungi susunan teleportasi, karena selama perang, susunan teleportasi adalah sumber daya yang sangat penting. Selama susunan teleportasi masih ada, orang-orang kuat dari kota lain dan Sekte Iblis Abadi akan terus ditransmisikan. Tetapi begitu susunan teleportasi dihancurkan, kota itu harus menunggu kematian. Sekarang klan iblis telah memasuki kota naga, dan banyak sekali prajurit yang berlarian untuk menyelamatkan diri. Bahkan jika beberapa prajurit tidak mau pergi dan ingin bertarung dengan klan iblis, mereka lemah dan hanya bisa mati di tangan klan iblis. Sungguh tragis. Aku tidak menyangka kota naga raksasa akan jatuh secepat ini. Lin Bai teringat saat dia pergi ke formasi teleportasi, Sekte Iblis Abadi membuka beberapa jalur transmisi ke Sanzu, salah satunya adalah kota naga raksasa, dan beberapa kota lainnya berada di dekat pedalaman Sanzu. Lin Bai tidak menyangka kota naga raksasa akan diduduki secepat ini. Dibandingkan dengan kota-kota lain, situasinya mirip. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh sapi yang keras dan jelas dari ujian masuk perguruan tinggi. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seekor banteng seukuran kepala gunung menabrak formasi transmisi di kejauhan. Rumah-rumah dan paviliun di sepanjang jalan semuanya berubah menjadi abu di bawah kakinya. Tampaknya tujuan Liao ini adalah untuk menghancurkan formasi transmisi.
Tepat pada saat itu, Lin Bai berdiri di depan formasi transmisi. Banteng itu ganas dan datang ke Lin Bai dalam sekejap mata. Dia tidak memberi Lin Bai kesempatan untuk melarikan diri. Kultivasi klan iblis banteng juga berada di puncak alam Tao Jiuji. Dia menunjukkan penampilan aslinya dan kekuatannya pun berlipat ganda. Orang-orang kuat di alam Tao biasa bukanlah lawannya. Meskipun dia juga menemukan bahwa Lin Bai ada di dalam susunan transmisi, dia tidak memperhatikannya. Setelah dia memasuki kota naga, tidak ada 1.000 atau 100 orang kuat di Jiuji Daojing. Di matanya, Lin Bai sama seperti prajurit Tao Jiuji lainnya, tetapi mereka hanyalah tulang belulang di bawah kuku besinya. Lin Bai, yang berdiri di depan susunan transmisi, melihat pembunuhan gading ini. Dalam sekejap, dia muncul di depannya. Asap dan debu ada di mana-mana, dan kekuatannya sangat besar. Tepat pada saat susunan transmisi ditutupi oleh debu dari kuku sapi liar, cahaya pedang yang terang membubung ke langit, menerobos asap dan debu, dan naik ke langit. Ketika cahaya pedang jatuh dan asap menyebar, saya dapat melihat bahwa kepala banteng yang besar jatuh ke tanah, tetapi tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Saat berikutnya, Lin Bai keluar dari tubuh besar klan iblis banteng, melangkah keluar, berdiri di atas pedang terbang, dan langsung pergi ke luar kota naga. Kota naga tidak dapat dipertahankan. Lebih baik pergi sesegera mungkin. Lin Bai telah melihat bahwa orang-orang di kota naga itu lemah. Keluarga dan klan terkenal telah meninggalkan kota naga untuk melindungi api kekuatan mereka sendiri. Tidak lama lagi, tempat ini akan ditempati oleh klan iblis, dan tidak dapat kembali ke surga. Bahkan jika Lin Bai mempertahankan susunan transmisi, itu akan sia-sia. Segera setelah klan iblis membunuh semua prajurit di kota naga, mereka akan bergandengan tangan untuk menyerang susunan transmisi, dan Lin Bai tidak dapat menghentikannya. Aku tidak tahu di mana Zhou Xi dan Sun Yao berada. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang. Tanpa susunan pertahanan yang besar, Lin Bai dapat mengendalikan pedang yang terbang ke langit. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat banyak prajurit mati di tangan klan iblis, dan kota naga yang besar berubah menjadi reruntuhan, menutupi langit dengan asap dan debu, dan para prajurit melolong. Banyak prajurit melihat pedang kekaisaran Lin Bai terbang lewat, dan segera bergegas untuk membunuhnya. Tetapi sebelum mereka sampai di depan Lin Bai, mereka dipotong-potong oleh 2 pedang terbang Lin Bai. Lin Bai tidak ingin tinggal lama di kota naga. Dia hanya ingin pergi tepat waktu. Kakak, tolong aku. Jangan takut, kakak. Ketika pedang Lin Bai terbang di atas kota naga, tiba-tiba, Lin Bai mendengar suara yang dikenalnya. Pada saat berikutnya, Lin Bai melambat dan melihat ke bawah. Di jalan-jalan di bawah, beberapa prajurit dikelilingi oleh iblis. Di satu jalur, lebih dari 20 keluarga iblis dengan tubuh manusia dan kepala hewan mengelilingi 2 wanita. Bab 4278, Bertemu Teman Lama. Kakak, tolong aku. Lin Bai ingin segera meninggalkan kota Dilong untuk mencari keberadaan Sun Yao dan Zhou Xi, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari jalan di bawah. Para iblis masuk ke kota dan membantai dengan kejam. Wajar saja jika ada teriakan minta tolong, tetapi Lin Bai merasa sangat familiar dengan teriakan itu. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Di jalan sempit di bawah, seorang gadis dipaksa ke sudut mati oleh klan iblis dengan puluhan tubuh manusia dan kepala hewan. Di bagian lain jalan, seorang wanita cantik memegang pedang tajam di tangannya dan berjuang untuk menyelamatkan gadis itu. Di jalan-jalan sekitarnya, ada juga Teran yang terjebak dan tampaknya bersama mereka. Apakah mereka? Lin Bai, yang berdiri di atas pedang terbang, tidak segera pergi, tetapi merenung sejenak. Ah! Gadis muda di bawah itu berteriak melengking, dan puluhan klan iblis di sekitarnya bergegas untuk menghancurkan gadis itu menjadi berkeping-keping. Tetapi pada saat ini, sebuah pedang yang kuat jatuh dari langit dan membunuh semua 10 klan iblis yang menjebak gadis itu. Gadis itu ketakutan. Ketika dia mendongak, seorang pemuda berpakaian putih membelakanginya, rambut dan pakaiannya tenang. Tubuhnya penuh dengan pedang yang ganas. Meskipun dia tidak membuat pedang,
dia dengan mudah membunuh puluhan orang kuat iblis dengan niat pedang itu, yang menunjukkan bahwa kekuatannya mengerikan. Tepat pada saat ini, wanita muda itu juga keluar dari pengepungan. Melihat Lin Bai menyelamatkan gadis itu, dia berlari dari Lin Bai dan melindungi gadis itu dalam pelukannya. "Anan, jangan takut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakak, kupikir aku akan mati." Gadis itu melemparkan dirinya ke pelukan gadis itu dan mulai meratap. Pada saat ini, wanita muda itu berkata kepada Lin Bai, "Terima kasih atas bantuanmu. Kakak-kakakku sangat berterima kasih." Melihat kembali kedua gadis itu, Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, "Tidak apa-apa. Aku menyelamatkan kalian berdua karena aku ingin bertanya." Wanita itu berkata, "Silakan bertanya padaku, tetapi apa yang kami ketahui, kami akan mengatakan yang sebenarnya." Lin Bai berkata, "Sekitar 2 tahun yang lalu, apakah saudara perempuanmu melewati Gunung Yongye, perbatasan antara Lianzhou dan Suanzhou?" Ketika wanita itu mendengar tempat ini, dia tiba-tiba kehilangan warnanya. Dia mengerutkan kening dan menatap wajah Lin Bai. Lin Bai juga berkata, "Dari waktu ke waktu, kalian berdua mengambil mayat hidup tanpa anggota tubuh dari sungai Xianxi dan meletakkannya di kuil yang hancur di Gunung Yongye." Mendengar ini, wanita itu terkejut dan menatap wajah Lin Bai. Pada saat itu, ingatan di benaknya tiba-tiba muncul. Apakah pria yang tersenyum di depannya segera menjadi orang yang tidak memiliki anggota tubuh dan akan segera mati? "Itu kamu," kata wanita itu dengan heran. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Sepertinya aku mengingat suara itu dengan benar. Itu benar-benar kalian berdua." Wanita itu terkejut dan berkata, "Apakah kalian masih hidup?" Mereka tidak hanya hidup, luka-luka mereka juga telah sembuh. Lin Bai mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pada hari itu, aku terluka oleh musuh dan harus hanyut di sungai Xianxi. Jika bukan karena kebaikan kedua gadis itu, aku pasti sudah dimangsa oleh iblis-iblis di sungai Xianxi. Tadi ketika aku terbang di atas langit, aku mendengar suara adikmu meminta tolong. Aku teringat pada kedua suara kalian. Aku datang ke sini untuk bertanya. Sepertinya aku tidak salah mengenali orang. Di Xiaqing Luo, seseorang dari Lianzhou, sekarang menjadi murid inti dari Sekte Iblis Abadi. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup kalian." Lin Bai dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada kedua gadis itu. Dia menghargai mereka dari lubuk hatinya. Ketika Lin Bai hanyut di sungai Xianxi, dia dijemput oleh banyak orang di sepanjang jalan. Namun, mereka hanya tamak akan harta mereka, tetapi tidak ada yang mau menyelamatkannya. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada harta di tubuh Lin Bai, mereka langsung menendang Lin Bai ke sungai Xianxi. Hanya kedua wanita itu yang menemukan bahwa Lin Bai selamat setelah menjemput Lin Bai. Dia tidak hanya tidak menendang Lin Bai ke sungai Xianxi, tetapi juga menempatkan Lin Bai di kuil yang rusak di daerah sungai Xianxi, memberinya tempat berlindung dari angin dan hujan. Putri kedua tidak dapat menyelamatkan Lin Bai saat itu. Dia membiarkan Lin Bai pergi setelah kuil itu rusak. Lin Bai tidak menyalahkan mereka. Sebaliknya, dia bersyukur. Seperti yang mereka berdua katakan, jika Lin Bai terus hanyut, akan ada banyak klan jahat yang mengintai di sungai mayat abadi. Lin Bai mungkin akan dibunuh oleh iblis-iblis itu. Di Liu Jiang sedang turun salju. "Ini adik perempuanku Liu Anan." Wanita muda itu dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Dulu itu adalah pekerjaan yang sia-sia, dan kami hanya bisa menempatkanmu di kuil yang rusak. Dunia ini berbahaya. Bahkan orang-orang dengan anggota tubuh yang sehat sepertiku pun hampir tidak bisa mencari nafkah, apalagi kamu. Jadi, jangan salahkan kami karena tidak merawatmu." Lin Bai menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingat kalian berdua berkata di kuil yang hancur itu bahwa kalian akan mencari perlindungan pada pamanmu. Apakah pamanmu ada di Sanzu? Bagaimana kalian berdua bisa direndahkan di tanah seperti itu?" Liu Jiangsui mendengarkan, air matanya mengalir deras, wajahnya tidak adil, lengannya Liu An juga menunjukkan wajah kesakitan. "Semua ini adalah cerita yang panjang. Pamanku adalah keluarga besar di kota Dilong,
Tetapi ibu dan ayahku kawin lari untuk tinggal di kota kecil di perbatasan Lianzhou. Ketika perang meletus di Lianzhou, orang tua kami meninggal dalam perang. Sebelum orang tua kami meninggal, ayo kita kembali ke Sanzhou untuk mencari pamanku. Tetapi ketika kami tiba di Sanzhou, keluarga ibu tidak ingin bertemu dengan kami. Mereka mengatakan bahwa ibu belum menikah dan hamil, dan bahwa ibu telah bertunangan dengan keluarga lain di Dilongcheng pada waktu itu. Setelah dia kawin lari dengan ayah, keluarga ibu menjadi malu. Setelah kami berdua kembali, paman menerima kami, tetapi pihak ibu ingin kami menikah dengan keluarga ibu. Meskipun kami tidak berdaya, kami tidak punya pilihan selain setuju untuk turun. Tetapi setelah itu, sebelum pertunangan dilaksanakan, klan iblis menyerbu. Klan ibu dikalahkan oleh klan iblis dan melarikan diri, hanya membawa beberapa murid klan ibu yang sangat baik, seperti saudara perempuan saya dan saya. Mereka telah ditinggalkan oleh orang tua mereka. Mendengar kata-kata sederhana Liu Jiangsui, Lin Bai sudah melihat bahwa kedua saudara perempuan itu memiliki nasib yang sulit, jadi dia bertanya, pada saat ini, kota naga telah dihancurkan. Klan iblis akan dibantai di sini. Apakah Anda punya rencana? Liu Jiangsui memeluk adiknya, air mata mengalir di matanya, entahlah, tanah yang luas ini, tidak ada tempat untuk saudara perempuan kita. Tetapi apapun yang terjadi, kota naga tidak bisa tinggal diam. Kita masih harus mencari cara untuk keluar dari kota dan mencari tempat untuk menetap. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan melirik pencapaian kedua putrinya. Liu Jiangsui hanya mampu mencapai 9 tingkat teratas, dan belum menembus alam kuasi Tao. Namun, Liu An, yang baru berusia 13 tahun, hanya berada di puncak alam Dewa Yang. Jika mereka berdua tidak didukung oleh para tetua mereka di dunia iblis, mereka akan berakhir sengsara dengan putri-putri mereka yang cantik dan rupawan. Karena kalian tidak punya tempat tujuan, ikutlah denganku untuk sementara waktu. Aku punya beberapa hal yang harus dilakukan di Sanzhou. Setelah itu, kalian berdua akan kembali ke Sekte Iblis Abadi. Meskipun aku tidak memiliki hak untuk membiarkan kalian menjadi murid inti secara langsung, aku tetap bisa menjadi murid luar. Meskipun aku tidak memiliki posisi tinggi di Sekte, Sekte Iblis Abadi juga merupakan sekte yang makmur dan dapat memberimu tempat untuk menetap. Dengan cara ini, aku membalas kalian berdua karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Aku ingin tahu apakah kalian berdua mau. Bab 4279, Nasib Buruk. Ibu dari Liu Jiangsui dan Liu Anan awalnya adalah keluarga besar di kota Dilong. Saat itu, ayah dari putri kedua datang ke kota Dilong untuk berbisnis, dan bertemu dengan ibu Liu Jiangsui secara kebetulan. Mereka jatuh cinta dengan sangat cepat. Namun saat itu, ibu Liu Jiangsui bertunangan dengan keluarga lain di kota Dilong, dan akan menikah dalam beberapa bulan. Tepat sebelum pertunangan, orang tuanya kawin lari dan meninggalkan kota Dilong. Mereka dikelilingi oleh dua keluarga dari kota Dilong. Akhirnya, mereka harus melarikan diri ke perbatasan Lianzhou dan hidup dalam anonimitas. Dengan pengalaman bisnis orang tua mereka yang baik, keluarga itu masih bersenang-senang. Kemudian, Liu Jiangsui dan Liu Anan lahir. Beberapa tahun yang lalu, Xuanzu menyerbu. Untuk melindungi harta benda mereka, para prajurit Xuanzu membunuh orang tua mereka yang pergi berbisnis. Ibu mereka meninggal seolah-olah mereka sudah mati, dan ayah mereka melarikan diri untuk bertemu dengan kedua putri mereka. Mereka mengatur agar Liu Jiangsui dan Liu Anan pergi ke Sanzhou untuk mencari paman mereka. Setelah itu, lukanya pecah dan mendorong bangau itu ke barat. Putri kedua segera menjual harta benda keluarganya. Dia berangkat dari Lianzhou dan pergi ke Sanzhou. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu Lin Bai dan menempatkannya di kuil yang hancur. Setelah setengah tahun bekerja keras, putri kedua tiba di Sanzhou. Setelah tiba di Sanzhou, meskipun dia bertemu pamannya seperti yang diinginkannya, dia bersedia untuk menerima putri keduanya. Kemudian, ketika keluarga mengetahui bahwa keturunan dari garis keturunan kawin lari telah kembali, mereka tidak dapat menahan amarah. Dalam kemarahan keluarga, mereka ingin mengirim putri kedua ke keluarga yang memiliki pertunangan dengan ibu mereka.
Meskipun paman mereka sangat menentangnya, mereka tidak dapat mengubah keluarga pada akhirnya. Arti dari keluarga adalah menikah atau dikeluarkan dari keluarga. Wanita seperti Liu Jiangshui dan Liu Anan, yang tidak memiliki kultivasi tinggi tetapi terlahir seperti bunga dan bunga yang indah, begitu mereka kehilangan perlindungan dari keluarga dan pasukan mereka, tidak ada tempat untuk menetap di dunia iblis yang tak terbatas. Tidak diragukan lagi, itu adalah seekor domba yang berjalan di padang pasir, dikelilingi oleh bahaya. Melihat bahwa dia tidak dapat menolak keputusan keluarga, pamannya hanya dapat menenangkan putri kedua, mengatakan bahwa dia memiliki tempat tinggal di masa lalu. Putri kedua merasa tidak beruntung dan tidak dapat menahan tangis, terutama Liu Jiangshui merasa bahwa jika dia menikah di masa lalu, bahkan jika saudari yang malang, usianya baru 14 tahun, bagaimana dia bisa melayani selir. Namun, orang tua mereka sudah tidak ada lagi, dan kedua putri mereka membutuhkan tempat berteduh, jadi mereka harus setuju. Akhirnya tanpa menunggu kedua keluarga itu berdiskusi tentang persiapan pernikahan dan berbagai pertukaran kepentingan, klan iblis Sanzu tiba-tiba menyerbu. Dalam beberapa bulan, mereka menerobos ribuan kota dan menjadi ganas. Sanzu segera jatuh ke dalam air panas. Sekte Iblis Abadi memutuskan untuk memilih kota Dilong untuk membangun salah satu susunan transmisi Sekte Iblis Abadi ke Sanzu, yang juga dianggap sebagai duri di mata klan Iblis. Meskipun aliansi Panglima Perang Sanzu telah mengirim orang untuk mendukung kota Dilong, mereka masih tidak dapat menahan invasi klan Iblis. Kota Dilong hancur hari ini, dan semua keluarga di kota itu hancur. Hanya beberapa talenta tingkat api keluarga yang berhasil bertahan hidup. Adapun wanita seperti Liu Jiangshui dan Liu Anan, yang tidak dirawat oleh keluarga, tentu saja mereka akan ditinggalkan oleh keluarga. Mungkin seseorang berkata di dunia latihan, selama Anda berlatih lagi, apakah Anda takut tidak dapat menemukan tempat tinggal? Bahkan jika itu tidak dapat melekat pada keluarga, tidak bisakah kota prajurit terpencil bertahan hidup? Alangkah baiknya jika hal-hal di dunia ini seindah yang mereka bayangkan. Dunia iblis sangat kejam. Tidak ada aturan dan hukum. Tidak peduli di kota Wuze, di klan, atau di keluarga, selama Anda tidak cukup kuat, Anda mudah diganggu. Di dunia iblis, bahkan jika Anda mandiri, Anda akan menemukan masalah sendiri. Misalnya, ketika Lin Bai pertama kali tiba di dunia iblis, dia berkeliaran dan menjadi gelandangan. Sulit untuk didengar, dia seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Namun, dunia iblis begitu besar sehingga tidak ada tempat bagi daging dan jiwa untuk kembali. Pertarungan, duel, kematian hampir ada di mana-mana di dunia iblis. Perbedaan terbesar antara dunia iblis dan dunia roh adalah tidak adanya aturan. Di dunia roh, ada peraturan ketat di setiap gerbang klan dan setiap kota. Bahkan beberapa kota melarang prajurit untuk bertarung dan bertempur di kota. Hanya di kota seperti ini yang lemah bisa bertahan hidup. Tetapi di dunia iblis, sulit bagi yang lemah untuk bertahan hidup. Belum lagi Liu Jiangshui dan Liu Anan yang lemah dalam kultivasi. Bahkan jika prestasi Lin Bai di ranah Tao Jiuji saat ini berada di atas es tipis di dunia iblis, karena Lin Bai tahu bahwa ia membutuhkan orang yang lebih kuat di atas kultivasinya sendiri. Jauh dari itu, kita dapat mengatakan bahwa di Sekte Iblis Abadi, para pengikut Jiuji Daojing hanyalah tingkat akar rumput, ranah Daozun hampir tidak dapat dianggap sebagai murid dalam, tingkat abadi Tao dapat didefinisikan sebagai andalan sekte, dan para pengikut di tingkat Tao dan Dewa benar-benar adalah penguasa masa depan sekte tersebut. Menurut perkiraan Lin Bai, ada lebih dari 20 orang kuat yang telah mencapai Tai Dao Guo. Di dunia iblis, bahkan Lin Bai, yang merasa dirinya bukan orang lemah, harus berhati-hati dan berjalan di atas es tipis, apalagi dua wanita lemah. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, jika kamu tidak punya tempat untuk dituju, kamu dapat kembali ke Sekte Iblis Abadi bersamaku. Meskipun kamu tidak dapat secara langsung menjadikanmu murid dalam, jika aku meminta belas kasihan untukmu, aku masih dapat menjadikanmu murid luar. Meskipun status murid luar tidak tinggi, itu dapat dianggap sebagai tempat tinggal menurut Sekte Iblis Abadi. Jika kamu memiliki tempat lain untuk dituju di masa depan,
kamu juga dapat meminta untuk meninggalkan sekte dan pergi jauh untuk mencari jalan keluar lain. Bagaimana menurutmu? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Liu Jiangxue terkejut menatap Lin Bai. Liu Jiangxue tahu betapa sulitnya menjadi anggota sekte iblis abadi. Bahkan jika dia adalah murid luar, dia harus lulus ujian sekte iblis abadi dan seleksi sekte tersebut. Dari zaman dahulu hingga sekarang, banyak sekali seniman bela diri yang pergi ke sekte iblis abadi setiap tahun, berharap untuk menjadi murid asing, tetapi pada akhirnya jika 100.000 orang pergi, iblis abadi hanya akan menerima 1.000 orang. Jangankan sekte iblis abadi, bahkan jika itu adalah sekte biasa-biasa saja lainnya di 13 negara bagian abadi, penerimaan murid sangatlah ketat. Liu Jiangxue dan Liu Anan tidak ingin bergabung dengan sekte, tetapi beberapa sekte kecil bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, sementara beberapa sekte besar menjadi sangat keras dan tanpa ampun. Dengan bakat Liu Jiangxue, mustahil bagi sekte biasa untuk bergabung dengan 13 negara bagian abadi, apalagi sekte iblis abadi. Sekte iblis abadi sangat ketat dalam menerima murid. Saudari-saudari kita tidak cukup berbakat untuk berlatih. Aku khawatir akan ditolak oleh iblis abadi. Liu Jiangxue tidak berani setuju begitu saja, karena dia tahu bahwa kedua saudari mereka tidak terlalu berbakat dan hanya bisa dianggap sebagai murid tingkat menengah atau bawah di dunia iblis. Lin Bai berkata sambil tersenyum, selama kalian bersedia, aku akan mengatur agar kalian menjadi murid luar sekte iblis abadi. Liu Jiangxue bertanya dengan heran, Tuan King Luo, apakah Anda memiliki latar belakang yang begitu kuat di sekte iblis abadi? Bab 4280 seseorang bisa saja tidak punya uang, tetapi tidak bisa tidak punya rumah. Liu Jiangxue terkejut, mendengarkan maksud Lin Bai, selama saudara perempuan mereka mengangguk, mereka akan dapat memasuki sekte iblis abadi. Tuan King Luo, apakah Anda memiliki pengaruh dan latar belakang yang begitu besar di sekte iblis abadi? Liu Jiangxue bertanya dengan heran. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, saya hanya murid biasa dari sekte iblis abadi. Ngomong-ngomong, saya telah memprovokasi banyak orang kuat di sekte tersebut, dan banyak orang ingin membunuh saya. Namun untungnya, ada banyak musuh dan beberapa teman di klan. Jika saya membuka mulut, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda untuk menjadi murid dari sekolah lain. Liu Jiangxue sangat gembira. Air matanya, Sua, mengalir deras dari matanya. Dia memeluk saudara perempuannya dan berlutut di depan Lin Bai. Dia berkata dengan berlinang air mata, terima kasih atas kebaikan dan bantuan Anda. Kami para saudari bersedia pergi bersama Anda ke sekte iblis abadi. Jika kamu tidak menyerah, gadis kecilku Liu Jiangxue bersedia melayani suaminya sepanjang hidupnya. Di tengah musim panas, dia akan menghangatkan tempat tidurnya di musim dingin. Dia tidak berani mengeluh. Tapi adik perempuanku masih muda. Harap diingat bahwa adik perempuanku masih muda. Biarkan dia pergi dulu dan tunggu dia dewasa. Jika dia mau, dia bisa melayani suaminya. Lin Bai sedikit mengernyit saat mendengarnya. Bagaimana ini bisa terdengar sangat aneh? Apa yang salah denganmu? Lin Bai membawa Liu Jiangxue dan Liu Anan kembali ke sekte iblis abadi sepenuhnya dari hatinya yang penuh dengan kebaikan. Seperti yang dikatakan Lin Bai sebelumnya, jika kedua saudari itu tidak berbaik hati untuk sementara waktu, diperkirakan Lin Bai tidak akan bisa keluar dari sungai mayat abadi hidup-hidup. Sekarang, melihat kedua saudari mereka terpuruk, Lin Bai masih memiliki beberapa cara di sekte iblis abadi. Jika kamu dapat membantu, kamu tentu akan bersedia membantu. Bagi Lin Bai, tidak sulit bagi Lin Bai untuk menjadi murid sekte iblis abadi. Dia hanya perlu menyapa Li Mojun. Lin Bai yakin bahwa Li Mojun masih perlu memberikan wajah ini. Namun, perkataan Liu Jiangxue tadi membuat telinga Lin Bai geli dan aneh. Sepertinya Lin Bai sangat menginginkan kecantikan kedua putri mereka dan ingin menjadi selir. Liu Jiangxue juga berkata bahwa dia ingin menjadi selir Lin Bai, asalkan Lin Bai bersedia. Dia bisa tinggal di sisi Lin Bai, mengipasi di musim panas dan menghangatkan tempat tidurnya di musim dingin. Dia hanya berharap Lin Bai akan membiarkan Liu Anan pergi untuk sementara waktu.
Bagaimanapun, Liu Anan masih terlalu muda untuk berusia 14 tahun. Lin Bai berkata sambil tersenyum kecut, "Nona Liu, Anda salah paham. Saya membantu Anda sepenuhnya karena kebaikan hati tahun itu. Meskipun King Luo tidak berbakat dan tidak memiliki wajah yang tampan, Tuhan berkenan kepada saya. Saya sudah memiliki seorang istri. Bagi kalian berdua, aku sama sekali tidak bermaksud baik, tidak bermaksud berterima kasih, dan tidak ada maksud lain." Berbicara tentang ini, Lin Bai teringat pada Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan, dan Ye Suxin. Semua wanita ini, yang masing-masing memiliki kepribadian unik dan prestasi luar biasa, sudah cukup kacau. Jika ada beberapa lagi, Lin Bai tidak akan tenang selama sisa hidupnya. Liu Jiangsui menangis dan pipinya memerah. Mendengar kata-kata Lin Bai, dia merasa sedikit lega dan berkata dengan rasa bersalah, gadis kecil itu yang salah paham dengan Tuan Zhang. Dia hanya membuat gadis kecil itu merasa sangat penasaran. Di dunia iblis, tidak banyak orang yang memiliki rasa terima kasih seperti Tuan Lin. Lin Bai tertawa getir. Aturan dunia iblis terlalu samar. Jika Anda tahu cara membalas kebaikan dan memikirkan sumber air, bukankah itu sesuatu yang harus diingat semua orang? Namun, di dunia iblis, hal semacam ini telah berubah menjadi benda langka, yang membuat orang tertawa dan menangis. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Karena kamu sudah setuju, maka ikutlah denganku terlebih dahulu. Aku masih memiliki beberapa hal sepele yang harus kulakukan di Sanzu." "Baik, Tuan." Liu Jiangsui berjanji untuk turun, sambil menggendong adiknya, tersenyum, seperti bunga peoni setelah hujan. "Cantik, Anan, kita bertemu dengan pria besar di kuil yang hancur hari itu. Dia berjanji untuk membiarkan kita beribadah ke dalam sekte iblis abadi, dan kita akan menjadi murid luar dari sekte iblis abadi. Aku tidak perlu bergantung pada orang lain lagi. Aku tidak perlu berkeliaran lagi. Terima kasih banyak." Liu Anan baru saja dikelilingi oleh iblis. Sekarang dia berada di pelukan Liu Jiangsnou dan tidak berani melihat keluar. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Jiangsnou, dia memperlihatkan rongga mata merah yang menangis, menatap Lin Bai, dan berteriak dengan takut-takut, "Terima kasih, kakak." Liu Jiangsui berseru, "Jika kamu ingin memanggil Tuan Zhang, bagaimana kamu bisa begitu kasar?" Liuan diteriaki oleh salju di sungai Liu Jiang. Liu Anan takut hingga menangis lagi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Itu hanya sebuah nama. Jika kamu suka, kamu dapat memanggilku dengan namaku. Namaku King Luo. Aku meninggalkan klan dengan tergesa-gesa. Aku tidak mengambil perahu roh. Aku hanya bisa membiarkanmu mempertahankan pedang. Untungnya, aku punya banyak pedang terbang." Di depan tubuh Liu Jiang, dia mengayunkan pedangnya dan merasakan tangannya bersinar. Liu Jiangsui menarik adiknya Liu Anan dan berdiri di atas pedang terbang itu. Lin Bai tersenyum. Setelah menginjak pedang terbang dengan mata naga, kedua pedang terbang itu tiba-tiba menerobos udara dan meninggalkan jalur itu dan langsung menuju ke luar kota naga. Lin Bai sekarang memiliki 3 pedang terbang. Pedang terbang pertama dibuat oleh guru Lin Bai, Ling Tianzi. Pedang itu disebut pedang terbang mata naga. Pedang itu juga merupakan pedang terbang yang paling berharga dan disukai Lin Bai. Pada hari kerja, semua pedang terbang Lin Bai digunakan sebagai pedang terbang. Pedang terbang kedua dibuat oleh Lin Bai di wilayah semua bangsa dengan besi Dewa Wugu, yang merupakan pedang terbang yang dikendalikan oleh Liu Anan dan Liu Jiangsui. Pedang terbang ketiga, yang ditempa oleh Lin Bai di makam Dewa Surga, disebut pedang terbang Yuming. Bang Long. Boom. Lin Bai, dengan 2 pedang terbang dan Liu Jiangsui dan Liu Anan, langsung keluar dari kota Dilong. Sekarang klan iblis telah memasuki kota, dan rumah-rumah serta istana yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi reruntuhan dan terbakar oleh api. Ada bau terbakar yang menyengat antara langit dan bumi. Beberapa prajurit bolak-balik di antara bangunan istana yang runtuh dan api, berlarian untuk menyelamatkan diri. Pedang terbang mata naga dan pedang terbang bebas sisik sekarang digunakan oleh Lin Bai untuk mempertahankan pedang. Pedang terbang Yuming dikelilingi oleh semua iblis yang bergegas ke Lin Bai dan Liu Jiangsui dan membunuh mereka dengan pedang.
Liu Jiangsui terpesona. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang terbang seperti itu begitu kuat. Dia baru saja melihat iblis besar dari Jiuji Daojing membunuh mereka. Mereka semua merasa bahwa mereka akan mati. Tetapi pada saat berikutnya, pedang terbang hantu di seluruh dunia melintas, dan seukuran kepalan tangan menembus kepala keluarga iblis di Jiuji Daojing lubang darah. Klan iblis seperti kematian. Adegan ini telah membawa dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Liu Jiangsui. Dan dia menemukan bahwa dari awal hingga akhir, Lin Bai tidak melihat klan iblis yang telah terbunuh ini. Matanya selalu terfokus ke depan, seolah-olah Lin Bai telah membunuh semua klan iblis di sini dalam 1 tahun. Pedang terbang-terbang di udara, Liu Jiangsui dan Liu Anan sedang melihat punggung Lin Bai di belakang punggung mereka. Rambut panjang mereka berkibar dan roh abadi mereka penuh dengan udara. Mereka seperti pedang abadi di dunia.